Mahasiswa prodi penyuluhan ini betul-betul melek terhadap perkembangan teknologi digital. Bicara tentang penyuluh pertanian, komunikasi pertanian, kalau dulu kita harus tatap muka, menggunakan papan tulis, menggunakan kertas atau menggunakan stiker. Kesenjangan antara petani muda dan petani tua di era digital ini. Konten digital benar-benar bisa diterima dan bermanfaat bagi petani yang akses internetnya masih terbatas. Tentunya ini penting bagi kita. Begitu ada kehadiran program studi penyuluhan, maka kita harus mendekatkan diri pada yang mengikuti pada perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Ide ini muncul hanya dengan ide duduk di kedai kopi sebenarnya. Kedai kopinya kalau mau berkunjung kedai kopi Suparna Budi. Idenya muncul bagaimana kita membentuk mahasiswa prodi penyuluhan ini betul-betul melek terhadap perkembangan teknologi digital. Mungkin kita tidak lagi bicara tentang penyuluhan pertanian dalam artian konvensional seperti saya belajar penyuluhan dulu. Tentang kehidupan satu kelompok tani, atau kita membuat bicara tentang bagaimana membudidayakan cabai tanpa melihatnya tapi hanya mendengarnya. Itu kita rekam. Tuh, itu zamannya gitu. Jadi mulai dari zaman kertas, kemudian masuk zaman audio. Kita belum punya kemampuan untuk mengembangkannya dalam bentuk video, visual, audio visual yang mengikuti perkembangan zaman. Hari ini generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha gitu ya, mulai masuk. Pertanyaannya, apakah kita masih akan menggunakan media itu bagi program studi penyuluhan? Program studi penyuluhan yang notabene di situ bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan ya, teknologi, bagaimana mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, bagaimana mengkomunikasikan good practice agriculture kepada masyarakat banyak, menjembatani antara dunia penelitian, dunia kampus, dunia riset, dunia apalagi success story petani kepada petani-petani yang lain, supaya itu menjadi inovasi, contoh yang akan diadopsi untuk menjadi praktek-praktek baik yang dilakukan oleh petani berikutnya. Dari entrepreneurship untuk bisnis ke depan, pertanian. Karena ditanam tumbuh, dirawat ditanam tumbuh, dihasilkan dijual. Yang penting punya tanah, yang penting punya lahan, yang penting punya kreativitas. Tapi apakah kalian akan kembali di zaman dulu, masa bapak ibu kalian bertani? Tentu tidak. Tapi sekarang kita akui, regenerasi petani kita itu semakin berkurang drastis dan tidak ada yang mau jadi petani. Karena petani nggak keren, berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan pupuk, berhubungan dengan limbah dan segala macam. Tapi hasilnya keren kalau itu dikelola dengan baik. Produktivitasnya rendah, iklim sekarang berubah-ubah. Misalnya kalau dulu kata Pak Dekan tadi berbicara tentang penyuluh pertanian, komunikasi pertanian, kalau dulu kita harus tatap muka, menggunakan papan tulis, menggunakan kertas atau menggunakan stiker. Tapi kalau sekarang bisa nggak kita manfaatkan? Kita menggunakan Instagram Reels, kita menggunakan TikTok, kita menggunakan YouTube, kita menggunakan WhatsApp Group atau Telegram. Bahkan kita bisa membuat artificial intelligence kita sendiri. Tanggung jawabnya di mana? Di kita bersama. Pendobraknya siapa? Angkatan pertama program studi penyuluh pertanian. Sebanyak 3.000 mahasiswa akan jadi subscriber kita. Tinggal bagaimana kita menyiapkan bahan materinya. Alumni punya tanggung jawab menggugah mahasiswa saat ini untuk tetap berkomitmen terhadap apa yang sudah dilakukan di sini dan bagaimana mengembangkan Fakultas Pertanian Unri ini di dalam identitas. Sehingga saya bilang, kalian bukan hanya mahasiswa, tapi komunikator pertanian masa depan. Ingat, ilmu tanpa komunikasi sama dengan hilang. Tapi komunikasi tanpa digitalisasi, kita yang ketinggalan. Jadilah generasi penyuluh pertanian digital yang bisa menjadi PR kampus, membantu petani dari jarak jauh
membawa pertanian Riau ke level nasional bahkan global. Apakah dalam membuat konten itu kita harus menentukan satu niche untuk membuat konten secara kontinu atau boleh digabungkan dengan niche-niche yang lain gitu? Sekarang kan nggak semua orang tua nih ya Pak mengerti tentang digital. Pertanyaan saya itu bagaimana Pak cara kita mengatasi kesenjangan antara petani muda dan petani tua di era digital ini? Konten digital benar-benar bisa diterima dan bermanfaat bagi petani yang akses internetnya masih terbatas. Bagaimana tantangan seorang penyuluh di era digital ini, dan apakah komunikasi penyuluh di masa depan bisa tergantikan misalnya pada penggunaan AI? Ini perlu.